Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Denny Rahmat dalam channel Denny Cahil. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai rumput odot. Apa saja kandungan yang terdapat pada rumput odot, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara memanennya. Itu akan kita bahas tuntas pada konten kali ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah lebih baik teman-teman menekan tombol subscribe dan like. Karena subscribe dan like itu gratis dan akan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan konten-konten yang berhubungan dengan dunia peternakan, dunia otomotif, dan dunia lainnya. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Rumput odot merupakan tanaman dalam spesies yang sama dengan rumput gajah, yang biasa kita jadikan sebagai pakan untuk hewan ternak. Rumput odot dalam bahasa Latinnya yaitu Penicetum purpureum sivi Moth. Perbedaannya dengan rumput gajah, di mana tanaman ini cukup pendek, sehingga sering dinamakan dengan Pula dwarf Napier atau rumput gajah cebol. Jarak antara ruas dari rumput odot berkisaran 1 sampai 4 cm, sedangkan pada jenis lain bisa mencapai 10 sampai 12 cm. Rumput odot memiliki produksi yang tinggi dan tidak kalah dengan rumput king grass. Pada musim hujan, produksinya di pertanian bisa mencapai 150 ton per hektar. Umur panen 3 bulan. Kualitas yang terkandung lebih tinggi dibandingkan rumput gajah. Protein kasar, terutama pada daunnya, mencapai 12 sampai 14%. Bahkan ada yang mencapai 17%. Kecernaan dari rumput odot ini juga tinggi, yaitu mencapai 65 sampai 70%. Jika dirawat dan dipupuk secara intensif, pertumbuhannya sangat cepat dan interval pemotongan antara 30 sampai 40 hari pada musim hujan. Rumput ini bisa dijadikan sebagai rumput potongan, rumput gembalaan, maupun rumput silase. Rasio batang dan daun yaitu berbanding 1:2. Dalam arti sederhana, jika rumput odot menghasilkan 10 kg batang, maka daunnya akan menghasilkan 20 kg. Jumlah anak dari rumput odot ini bisa mencapai 40 sampai 70 anakan setiap 2 kali panen dalam satu rumpun, menurut Anonim tahun 2015. Baik teman-teman, sekarang kita akan memanen rumput odot. Di mana rumput odot ini nanti akan kita beri sebagai makanan hewan ternak, hewan kesayangan kita yaitu kelinci. Baik, langsung saja.
panen terlalu dalam, karena kita cukup sampai atasnya saja seperti ini, sampai ujung ini, sehingga pertumbuhan dari daun yang baru akan muncul itu akan cepat. Kemudian ya di sini juga ada saya menanam daun indigo vera. Ini memiliki protein jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh rumput odot. Artinya indigo vera ini memang lebih bagus dari rumput odot. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari bibit rumput odot lagi. Bagaimana kita mengambil bibit rumput odot? Ayo teman-teman, dalam pengambilan bibit rumput odot, jika ingin ditanam kembali, itu usahakan yang memiliki akar. Ya, kita pilih yang memiliki akar. Ya, seperti ini. Kita bersihkan. Ini. Dan juga ini. Jadi bibit rumput odot ini hanya seperti ini saja. Coba kita lihat. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat penyemaian benih. Ya, ini karena kita memiliki kelinci kotoran kelinci kita jadikan sebagai media untuk bercocok tanam juga. Di sini ada sedikit saya menanam benih semangka, benih cabai rawit, benih pepaya California. Kemudian ini beberapa polybag ini ada bibit indigo vera ini. 1 2 3 4 5 6. Ya, sekarang kita akan menanam bibit odot. Supaya bibit odot ini cepat berkembang, alangkah lebih baik kita letakkan di tanah yang subur. Arti subur, tanah itu sudah banyak mengandung unsur hara. Dimana sekarang kita akan menanam pada polybag yang telah kita beri media tanah, dimana selain media tanah ini dia dicampur satu dengan ada pupuk kandang. Di sini kita menggunakan kotoran kelinci, kemudian arang hasil pembakaran kayu, dan media tanah itu kita campur 1:1 semuanya. Kemudian telah kita berikan juga pupuk NPK serta disiram dengan molase M4 agar unsur hara pada tanah dapat menunjang pertumbuhan dari tumbuhan yang tumbuh pada tanah tersebut. Langsung saja kita tanam. Menanam dari rumput odot ini tidak susah. Jadi teman-teman, jika medianya kita gunakan media lapangan atau media semak-semak atau apalah, di situ kita bisa menggali sedikit, baru kita masukkan pencampuran antara kotoran hewan, baik itu kotoran kelinci, kotoran kambing, kotoran sapi, kita campur dengan arang, kemudian baru kita campur dengan tanah, baru kita masukkan bibit odot. Di sini karena sudah ada pencampuran, kita langsung saja memasukkan ke tempat yang sudah ada, ke dalam polybag. Ya, ini saja menanam dari rumput odot. Ya teman-teman, jadi itulah proses penanaman dari rumput odot yang kita lakukan. Tahap selanjutnya kita akan memberi makan kelinci dengan rumput odot. Let's go. Oke, baik. Untuk memberikan makanan kepada kelinci, karena ini masih segar, kita tidak akan memberikan dengan batangnya. Jadi kita ambil daunnya saja. Ya, seperti ini. Ya. makananmu.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu cara pemberian makan menggunakan rumput odot. Saran saya sebaiknya gunakan rumput odot yang sudah dilayukan. Layukan minimal 1 hari, karena pemanenan waktu yang tidak tepat, karena hari cuaca kurang mendukung. Jadi saya berikan saja seperti ini. Alangkah lebih bagus jika dia dikeringkan, dijadikan hay. Oke teman-teman, mungkin itulah konten kita pada hari ini mengenai bibit rumput odot. Jika ada komentar, kritik, dan saran dari teman-teman, silakan ditinggalkan di tombol komentar. Jangan lupa subscribe dan like demi berkembangnya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.